Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi dinamika partikel. Materi ini merupakan bagian dari mekanika yang juga kelanjutan dari sebelumnya kita sudah mempelajari kinematika partikel. Pada dinamika partikel ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Mari kita pertama kita memahami dulu apa sih konsep dinamika partikel, kemudian mengklarifikasikan gerak berdasarkan hukum Newton. Jadi kita nanti akan mengulang kembali hukum Newton. Kemudian menguraikan tentang apa itu gaya-gaya yang ada di dinamika partikel. Ada gaya konstan, gaya bergantung waktu, gaya bergantung kecepatan, dan juga gaya bergantung posisi. Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gaya-gaya tersebut. Mulai dengan dinamika partikel. Dinamika partikel itu sendiri adalah cabang dari ilmu mekanika yang mempelajari gerak dan yang menyebabkannya. Jadi kalau di kinematika sebelumnya kita hanya mempelajari tentang gerak saja, di dinamika kita lebih luas lagi cakupannya karena kita akan mempelajari penyebab geraknya, bagaimana gerak tersebut bisa terjadi, apa yang menyebabkan pergerakan tersebut terjadi. Nah, untuk bisa memahaminya, kita harus paham dulu memang dasar kinematikanya. Kita harus mengerti dulu besaran-besaran geraknya, mulai dari jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan. Itu harus diingat kembali, dan juga nanti akan kita hubungkan dengan massa dan gaya. Kita hubungkan dengan gaya karena memang di dinamika ini kita melihat apa penyebabnya, dan yang berhubungan sama penyebab gerak itu udah barang tentu gayanya. Tapi gaya yang seperti apa nanti yang menyebabkan gerak itu yang akan kita pelajari. Jadi kita ingat-ingat kembali besaran-besaran yang tadi saya sebutkan, mulai dari jarak. Kita lihat jarak itu sendiri adalah katanya di sini panjang lintasan yang dilalui, kemudian ada perpindahan yang artinya adalah perubahan posisi. Apa sih bedanya jarak sama perpindahan ini? Mari kita lihat. Jadi kalau jarak atau S, misalkan kita punya sebuah titik nih A, kemudian di sini ada titik B, kita mau berpindah dari A ke B. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa berpindah dari A ke B. Ya, misalkan kita melalui lintasan yang seperti ini. Oke. Nah, lintasan yang kita lalui ini, sepanjang garis merah ini adalah S. Ini adalah jarak. Kemudian, bagaimana dengan gerak perpindahannya? Perpindahannya itu ketika kita hanya melihat perubahan posisinya dari sini ke anggap ini garis lurus ya, dari A ke B. Perubahan inilah yang disebut dengan perpindahannya. Sedangkan lintasannya, seperti apapun lintasannya, mau itu berbelok-belok, mau itu belokannya lebih banyak lagi misalkan, atau misalkan ya lintasannya lurus saja, nah itu yang disebut dengan jarak. Sedangkan perpindahan itu sudah pasti adalah garis terdekat antara dua titik. Gitu. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan ini adalah perubahan posisi per satuan waktu. Jadi kalau kita punya tadi sudah ada perubahan posisinya, jika kita bagikan dengan waktu tempuhnya, maka akan diperoleh kecepatan. Selanjutnya ada percepatan, perubahan kecepatan terhadap waktu atau persatuan waktu. Kemudian ada massa. Massa adalah ukuran kuantitas bahan. Kemudian juga ada gaya, di mana gaya ini adalah dapat berupa dorongan atau tarikan yang memberikan gambaran kuantitatif tentang interaksi dua benda. Jadi memberikan gambaran bagaimana sih antara dua benda itu berinteraksi. Kemudian tidak hanya dua benda, bisa juga antara benda dengan lingkungannya. Ya.
hukum Newton. Ya, hukum Newton seperti yang sudah kita ketahui ada 3 hukum Newton, hukum 1, 2, dan 3. Kita flashback kembali, seharusnya ini sudah pernah dipelajari di SMA dan juga di materi fisika dasar, mungkin dipelajari kembali. Jadi kita flashback sedikit saja tentang hukum Newton ini. Pertama kita bahas dari hukum Newton 1 dulu. Hukum Newton 1 ini menyatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan jika gaya yang bekerjanya 0. Jadi selama resultan gayanya 0 katanya. Jadi kalau tidak ada gaya yang kita berikan pada benda, ada 2 kemungkinan dari benda tersebut gerak. Ada 2 kemungkinan gerak yang terjadi pada benda tersebut. Pertama, bisa jadi bendanya akan selalu diam. Jadi tidak akan bergerak sama sekali, atau yang kedua adalah bendanya akan bergerak lurus beraturan gitu. Jadi bergerak terus tanpa berhenti. Nah, di hukum 1 Newton ini ada 3 hal yang bisa kita lihat. Pertama, hukum 1 Newton ini menunjukkan sifat kelembaman benda. Sifat kelembaman atau sifat inersia, telah dia menyebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kemalasan, itu memperlihatkan bahwa benda itu tidak akan berubah keadaan geraknya kalau tidak ada gaya luar yang memaksanya atau enggak sampai ada gaya yang mempengaruhinya. Jadi yang tadinya diam dia akan tetap diam, kemudian yang tadinya bergerak juga tetap akan bergerak beraturan. Kemudian ada syarat kesetimbangan. Jadi hukum Newton ini juga merupakan syarat kesetimbangan. Jadi benda akan setimbang kalau resultan gayanya ini 0. Kemudian hukum 1 Newton ini berlaku pada kerangka acuan yang inersia. Sifat kelembaman ini juga sebenarnya bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi hukum ini berlaku umum, tidak hanya pada benda tadi yang harus diberikan gaya untuk bisa berubah keadaan geraknya. Kita juga demikian. Kita tidak akan pernah berubah kalau tidak ada gaya yang bisa mempengaruhi kita. Gaya dalam artian keinginan kita atau motivasi dari kita untuk berubah. Jadi kalau kita nggak berubah ya kita akan seperti itu terus. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menyatakan bahwa laju perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian di hukum Newton 2 ini, berdasarkan hukum Newtonnya, bisa dituliskan dengan ini, sigma F atau gaya total akan sama dengan dP per dt. P itu momentum ya, jadi laju perubahan momentum terhadap waktu itu bisa kita tuliskan dP per dt. Seperti yang kita ketahui, momentum atau P itu adalah hasil kali dari massa dikali dengan kecepatannya atau M kali V, sehingga bisa kita tuliskan dengan substitusi si P momentum ini dengan MV, maka diperoleh delta F atau sigma gayanya akan sama dengan dmP per dt. Pada mekanika klasik, massa itu cenderung tetap, jadi kita bisa keluarkan yang tadinya ada di dalam turunan, kita pindahkan ke depan karena nilai M ini tidak akan berubah terhadap waktu, jadi kapanpun itu massanya akan tetap segitu-segitu saja, sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk delta F sama dengan M dV per dt. Nah, sebelumnya di kinematika kalau kalian ingat kita mengenal kalau dV itu atau turunan dari kecepatan, dV per dt adalah turunan dari kecepatan, itu akan sama dengan percepatan. Maka umumnya kita bisa rubah bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini hukum Newton yang umum kita kenal kalau kita belajar di SMA. Sigma F sama dengan M dikali A. Yang sebenarnya asalnya adalah bentuknya ini. Sigma F sama dengan, jadi bentuk asalnya dari F sama dengan M. Maaf, bentuk asalnya adalah ini, sigma F
sama dengan dP per dt yang kemudian kita lebih umum mengenalnya sebagai sigma F sama dengan M dikali A untuk hukum 2 Newton. Ya, kita lanjut kekekalan momentum. Pada hukum kekekalan momentum, selanjutnya kita pelajari tentang hukum kekekalan momentum ya. Di hukum kekekalan momentum ini kita gunakan hukum Newton 2 sebagai dasarnya antara hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Jadi kita ketahui bahwa di hukum Newton 2 berlaku F sama dengan dP per dt atau perubahan laju momentum terhadap waktu. Kemudian jika kita hubungkan dengan hukum Newton 3 tentang aksi reaksi, maka bisa kita peroleh ini misalkan ada FA sama dengan min FB. FA-nya kita tuliskan sebagai dPA, laju perubahan momentum A terhadap waktu, dan ini laju perubahan momentum B terhadap waktu, ya berarti si B-nya negatif nih ya. Atau kalau kita pindahkan ruasnya, pindah ruas ke kiri, maka si negatifnya bisa berpindah nih. Tadinya di sini negatif, kalau kita pindahkan ruas jadi positif, jadi dPA per dt ditambah dPB per dt sama dengan 0. Sesuai dengan hukum turunan, berlaku nih jika dPA per dt ditambah dPB per dt, maka berlaku d per dt dari PA ditambah PB. Ini bisa kita satukan penulisannya, kan sama dengan 0. Oke. Berdasarkan sifat turunan, kita harus tahu, kalian harus ingat bahwa segala sesuatu yang diturunkan menjadi bernilai 0 itu artinya sesuatu yang konstan. Oke, jadi kalau turunan dari PA ditambah PB atau momentum A ditambah momentum B itu menjadi 0, berarti nilai momentum A ditambah momentum B itu adalah sesuatu yang konstan. Berarti kita bisa tuliskan sebagai PA ditambah PB sama dengan C atau konstan atau konstanta. Nah, inilah yang kemudian memunculkan hukum kekekalan momentum, yang artinya momentum itu selalu konstan, nilainya tetap tidak akan berubah. PA ditambah PB sama dengan C. Oke, kita lihat contoh dari hukum kekekalan momentum. Misalkan ada sebuah roket yang masanya M, bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan VI inisial, jadi kecepatan awalnya 20 km per sekon, relatif terhadap matahari. Kemudian roket tersebut melepaskan bagian belakangnya dengan massa 0,2 m dengan laju relatifnya katanya U 5 km per sekon. Berapa kecepatan roket tersebut sekarang? Oke, kalau dalam kondisi kekekalan momentum atau momentum yang kekal, maka berlaku ini nih, PI sama dengan PF. Oke, maka berlaku PI sama dengan PF. PI itu adalah momentum awal, kemudian PF adalah momentum akhir, P inisial dan P final. Jadi momentum awalnya dan momentum akhirnya. Di mana PI-nya atau momentum awalnya adalah ini M dikali V, kecepatan awal. Jadi kalau di kondisi awalnya roketnya ini hanya jadi satu bagian yang masanya semuanya M dikali dengan kecepatan awal si roketnya yang berarti V kali I. Kemudian di momentum akhirnya atau F finalnya ada menjadi dua bagian roketnya. Tadi katanya dilepaskan ya. Jadi ini bagian depannya adalah punya massa 0,8 M, bagian belakangnya punya massa 0,2 M. Ini bagian yang dilepaskan. 0,8 ini berarti kita dapat dari M yang dikurangi dengan 0,2 M. Jadi kan awalnya roketnya hanya M, kemudian lepas bagian belakangnya sebesar 0,2 M, sehingga kita peroleh hasilnya bagian depannya tinggal 0,8 M saja. Dengan kecepatan yang kita anggap berbeda dulu. Jadi kecepatan akhir dari roket bagian depannya adalah FP
kecepatan F, kecepatan akhir, kecepatan final, simbolnya adalah VF, kemudian kecepatan dari bagian belakang roketnya adalah U, kita tuliskannya. Oke, sehingga bisa kita tulis sebagai MVI ini adalah momentum awal, ini momentum akhir. Karena di semua ruas ini ada M, kita bisa coret bagian M-nya. M-nya kita bisa coret sehingga kita peroleh VI sama dengan 0,8 PF ditambah 0,2 U, sehingga diperoleh 20 sama dengan 20 ini nilai ininya ya, kecepatan awalnya 20 sama dengan 0,8 VF tambah 0,2 kali 5. 5 ini adalah kecepatan dari bagian roket yang terlepas. Sudah ada di soalnya. Sehingga kita bisa dapatkan 20 sama dengan 0,8 VF ditambah 1. Kemudian kita pindah ruas dapat 0,8 VF-nya sama dengan 19. Kita pindahkan lagi dapat diperoleh 23,75 km per sekon. Jadi kita ketahui bahwa kondisi terakhirnya atau roketnya kemudian akan bergerak dengan kecepatan 23,75 km per sekon. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan gaya-gayanya. Apa saja gaya yang bisa mempengaruhi di dinamika tersebut? Jadi ada di sini kita hanya mengambil 4 jenis gaya ya. Ada gaya konstan, gaya bergantung posisi, gaya bergantung waktu, dan gaya bergantung kecepatan. Kalau dimasukkan satu lagi berarti gaya yang bergantung pada posisi, waktu, dan kecepatan sekaligus. Namun kita tidak akan membahas itu, kita hanya bahas 4 ini saja. Pertama gaya konstan, kemudian gaya yang bergantung pada posisi, artinya nilai gaya ini besarnya tergantung pada posisinya. Posisinya berubah maka nilai gayanya juga berubah. Begitu juga dengan ini. Gaya bergantung waktu berarti ketika waktunya berubah nilai gayanya juga berubah. Dan ada gaya bergantung kecepatan yang nilai gayanya akan berubah ketika kecepatannya berubah. Kita mulai dengan gaya konstan. Jadi pada gaya konstan tadi sudah jadi gaya konstan itu berarti suatu benda yang bergerak dengan gaya yang nilai gayanya tidak akan berubah sampai kapanpun. Disebut gaya konstan. Jadi tidak ada gaya, tidak dipengaruhi oleh apapun nilai gayanya. Jadi dari awal sampai akhir nilai gayanya akan tetap seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat suatu benda bergerak lurus, kita anggap di satu sumbu saja, misalkan sumbu X, hukum Newton yang bergerak pada benda tersebut berlaku ini. Fx dipengaruhi oleh Fx sama dengan M dikali X double dot. X double dot itu apa? Kalau kalian mengingat X double dot itu artinya adalah turunan kedua dari X terhadap waktu. Jadi sama dengan ini yang di kuadrat X per dt kuadrat. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai turunan pertama dari X dot per dt. Atau ada juga misalkan yang menuliskan dv per dt boleh. Jadi ini artinya sama ya. Atau sebenarnya ya makna dasarnya adalah ini adalah percepatan. Hanya cara penulisannya saja yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Jadi X double dot ini sama dengan percepatan artinya ya. Jadi bisa kita tuliskan F sama dengan M dikali A. Ingat tadi karena kita saat ini mempelajari gaya konstan berarti nilai F-nya ini tidak berubah. Nilai F-nya adalah konstan. Kemudian bagaimana cara kita menentukan kecepatan dan posisi dari gerak yang dipengaruhi oleh gaya konstan ini? Nah, beginilah caranya. Jadi kalau kita ketahui tadi F-nya sama dengan M dikali X dot, bisa kita tuliskan juga sebagai M dikali dx dot per dt. Ini juga artinya sama ya dengan dx dot per dt itu sama dengan X double dot. Atau bisa kita juga tuliskan M sama dengan dv per dt. Nah, jadi F sama dengan M dv per dt.
Kalau kita pindahkan ruasnya, jadi si dv-nya kita pisahkan sendirian, sisanya kita pindahkan di bagian-bagian depannya, diperolehlah F per M dt akan sama dengan dv. Setelah diperoleh ini kita bisa integralkan kedua ruasnya. Integralkan dari 0 sampai T, F per M terhadap waktu sama dengan integral dari V0 sampai V dari terhadap dari dv ya. Kan F per M ini bisa langsung kita tuliskan, kemudian hasil integralnya adalah T dengan batas tadi dari 0 sampai T. Ini juga karena tidak ada bagian dari V-nya di bagian depan, maka kita bisa tuliskan hasilnya integral dari dv adalah V dengan batas V0 sampai dengan V. Kemudian kalau kita masukkan batas-batasnya jadinya ini F per M batas dari T dikurang 0 sama dengan V dikurang V0. Ini sesuai batasnya ya. Tadi kita pakai batasnya adalah V0 sampai V. Jadi V dikurang V0. Oke. Kalau setelah kita masukkan ini karena dikurang 0 jadi hilang. Jadi tinggal F per M dikali T sama dengan V dikurang V0. Atau F per M ini sebenarnya sama dengan A. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan F sama dengan M kali A. Jadi F per M itu sama dengan A. Kalau kita lihat dari sini kan bisa kita pindah ruas nih. F per M sama dengan A. Oke, jadi F per M-nya kita ganti dengan A. Jadi AT sama dengan V dikurang V0. Atau bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan V0 ditambah AT. Atau sini dituliskan sebagai VT sama dengan V0 ditambah AT. Maaf ya, ini harusnya ada T-nya. Oke. Sebagai V0 ditambah AT. Ini ada T-nya ya. Oke, jadi kita dapat menentukan mengatakan bahwa kecepatannya itu bisa diperoleh dengan cara ini nih, V0 ditambah AT. Kemudian bagaimana dengan posisinya? Kalau kita sudah peroleh kecepatannya, kita bisa mencari posisinya dengan metode yang sama. Sebenarnya kita integralkan juga. Jadi tadi ini kita tulis ulang, V sama dengan V0 ditambah AT. V atau kecepatan itu bisa kita tuliskan sebagai ini nih, turunan posisi terhadap waktu dx per dt, sehingga kita bisa tulis dx dt. Kemudian kita pindahkan dt-nya ke ruas kanan, jadi diperoleh dx sama dengan V0 ditambah AT dt. Baru kemudian kita integralkan sesuai batasnya masing-masing. Karena ini terhadap posisi atau dx, maka kita tulis integralkan batasnya terhadap dari batasnya, misalkan dari x0 sampai x. Kemudian terhadap waktu, karena dari si waktu ini batasnya adalah dari 0 sampai t tertentu. Kemudian setelah kita integralkan, nah integral ini, integral dari dx akan kita peroleh x saja yang berlaku untuk batas dari x0 sampai x. Kemudian integral dari bagian depan ini, V0 diintegralkan terhadap dt akan diperoleh V0t. Kemudian si AT-nya, AT ini kalau kita integralkan terhadap dt, maka akan diperoleh setengah AT kuadrat. Sesuai dengan perumusan integral seperti biasa. Jadi setengah AT kuadrat yang batasnya dari 0 sampai T. Ini berlaku untuk semua ya batasnya ya. Jadi kalau kita masukkan, kalau yang kita masukkan 0 ini kan pasti habis nih. Jadi akan diperoleh hasilnya hanya ini saja ketika sudah dimasukkan. Jadinya X dikurang X0 sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Atau kalau kita pindah ruaskan X0-nya ke kanan, akan diperoleh XT sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke.
dari dua persamaan itu kalau kita mensubstitusi T-nya, jadi kita tidak mau ada variabel waktu dari kedua persamaannya, kita bisa substitusi dari dua persamaan tersebut. Yang persamaan yang pertama tadi, V sama dengan V0 ditambah AT, itu akan diperoleh ini. Kalau kita pindahkan ruas, jadi T sama dengan V dikurang V0 per A, jadi hanya pindah ruas saja, akan peroleh dapat T-nya ini. Kemudian persamaan yang kedua tadi kita punya X sama dengan X0 tambah V0 T ditambah setengah AT kuadrat. T-nya kita substitusi dengan ini, V dikurang V0A. Substitusi, ini T pertama, kemudian ini T keduanya dikuadratkan. Setelah disubstitusi secara matematis, nanti akan diperoleh, coba silahkan kalian buktikan sendiri benar nggak ini perhitungan saya. Nanti setelah disubstitusi akan diperoleh, ini dulu ya, pertama X dikurang X0 sama dengan, ini yang panjang ini. Jadi X0 ini dipindahin lagi dulu ke depan untuk memudahkan saja sebenarnya, untuk memudahkan perhitungannya saja. Kemudian A-nya juga ikut pindah ruas ke bagian depan, diperoleh ini, sehingga jadi kayak bagian ini. Nanti kalian silahkan hitung sendiri kembali ya, tuliskan kembali penurunannya, matematisnya seperti apa. Kemudian diperolehlah ini, sehingga pada akhirnya kita akan peroleh ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah X dikurang X0 dikali dengan 2A. Atau kalau kita mau cari kecepatannya saja, berarti akar dari V0 kuadrat ditambah X min X0 2A. Jadi kita dari sini bisa dapat tiga persamaan umum. Kalau di gaya konstan itu berlaku nih, tiga persamaan umum ini sebenarnya kalau kalian jeli, kalian lihat ini sama saja dengan persamaan gerak yang berlaku pada GLBB. Jadi kalau pada GLBB itu kita anggap gayanya konstan, jadi berlakunya sama nih seperti ini. Atau mungkin kalian tidak familiar sama bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir ini kalau kita anggap misalkan X0-nya adalah 0, maka kita bisa peroleh V-nya adalah akar dari V0 kuadrat ditambah, kalau X0-nya 0 berarti tinggal ada X saja, 2A. Berarti sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Akarnya ya, sama dengan V. Atau mungkin kita lebih umum mengenalnya dalam bentuk V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX, atau ada yang menulis X ini sebagai S, atau ada yang menulis simbolnya beda-beda nih. Ada AX, ada AS, boleh bebas. Nah, ya bentuknya jadi lebih dikenali ya. Ya, jadi bentuknya ini sebenarnya sama. Tapi saya tuliskan dalam bentuk X dikurang X0 untuk menyatakan bahwa X pertama tidak selalu 0, tidak selalu dimulai dari 0. Gitu. Tapi ketika dimulai dari 0, bentuknya bisa lebih sederhana. Bentuknya jadi seperti ini, seperti bentuk yang lebih umum kita kenal. Jadi tiga persamaan inilah yang biasa kita lihat dalam GLBB, atau di kinematika kemarin juga sudah kita pelajari. Oke. Kita lihat contohnya. Misalkan ada gaya konstan yang bekerja pada bidang miring ini. Jadi ada sebuah balok meluncur di bawah bidang yang ini licin tanpa gesekan, tapi nanti akan kita bahas dua jenis. Ada yang licin tanpa gesekan dan juga ada yang dengan gesekan. Kemudian kemiringan sudutnya adalah theta terhadap horizontal. Kemudian jika bidangnya H, bidang tingginya adalah H, jadi ini H, sininya adalah H. Balok dilepas dari keadaan diam katanya. Tentukan kecepatan balok saat menyentuh dasar. Kita tuliskan dulu nih, kita anggap dulu yang licin, berarti kita lihat fokus pada gambar A. Ketika bidangnya licin,
maka otomatis benda balok yang diletakkan di atas bidang licin ini akan meluncur ke bawah dengan gaya yang besarnya sama dengan ini nih, mg sin theta. Jadi dipengaruhi sama sudutnya. Oke, kita lihat ya. Ini. Jadi pada bidang licin satu-satunya gaya yang bekerja pada balok adalah ini, F sama dengan mg sin theta seperti tadi di gambar tadi. Jadi F-nya sama dengan mg sin theta. Artinya nilainya selalu konstan nih ya. Karena hanya dipengaruhi oleh M, masanya pasti konstan. G, gravitasi juga nilainya selalu konstan. Dan sin theta. Karena bidang licinnya tidak berubah sudutnya, jadi sin thetanya juga konstan tetap. Jadi gayanya ini juga konstan secara keseluruhannya. Jadi berlaku jika kita lihat di hukum Newtonnya 2-nya lagi, hukum Newton 2 itu berlaku F sama dengan M dikali A, sehingga kita bisa tuliskan bahwa mg sin theta akan sama dengan M dikali A. M-nya bisa kita coret karena ada di kedua ruas, sama-sama ada di kedua ruas, sehingga diperoleh G sin theta sama dengan A, atau A sama dengan G sin theta. Kemudian ini jadi kita sudah dapat percepatannya. Kemudian pada lintasan yang dilaluinya, dari X dikurang X0, jadi ini panjang lintasan yang dilalui bisa kita peroleh dari H per sin theta. Jadi tadi bentuknya kalau kita gambarkan ini ya. Ini theta, ini H, ini adalah panjang lintasannya. Panjang lintasan itu berarti X dikurang X0. Karena kita nggak selalu menganggap bahwa bendanya sampai ke bawah ya. Jadi bisa saja nanti kita hanya melihat pergerakan dari setengah lintasannya saja atau seperempat lintasannya saja. Jadi kita tulis X dikurang X0-nya sama dengan H per sin theta. Ini berdasarkan hukum trigonometri saja. H per X min X0 itu akan diperoleh sin theta. Jadi ini hubungannya muncul. Kemudian kita bisa cari dari persamaan kecepatannya bahwa ini V sama dengan V0 kuadrat ditambah X dikurang X0 dikali 2A. Kita masukkan dengan menganggap bahwa V0-nya adalah 0. Jadi baloknya awalnya diam. Ketika baloknya awalnya diam, maka akan kita peroleh ini. 0 tambah bla bla bla. Hasil akhirnya adalah V sama dengan akar 2GH. Jadi kalau ditanya bagaimana kecepatan akhirnya, ya ini kecepatan akhirnya adalah akar 2GH, tergantung dari ketinggian si bidang licinnya. Lalu jadi kita peroleh kecepatan benda saat menyentuh dasar adalah ini. Lalu bagaimana kalau permukaannya kasar? Jadi kan ini berlaku untuk kalau permukaannya licin. Jika permukaan kasar, maka berlaku ini nih, ada gaya gesek yang dipengaruhi oleh gaya normal. Gaya normalnya adalah mg cos theta. Jadi kalau tadi kita punya balok miring, ini baloknya. Oke, kemudian tadi di sini ada mg sin theta, maka di sini akan berlaku mg cos theta, yang berarti nilainya akan sama dengan gaya normal. Ini gaya normal ya. Jadi diperoleh M sama dengan mg cos theta. Kemudian kita bisa menemukan gaya geseknya. Gaya gesek itu adalah μk dikali N. μk ini konstanta gesekan antara balok sama permukaan bendanya. Sehingga kita peroleh μk mg cos theta sebagai gaya geseknya. Nah, gaya gesek itu ingat arahnya selalu berlawanan dengan kecenderungan gerak. Berarti ini gaya geseknya. Atau FK, kalau di sini disebutnya FK. Jadi benda bergerak ke bawah dengan gaya mg sin theta, kemudian dilawan oleh gaya gesek sebesar FK. Sehingga persamaan gerak totalnya jadi berlaku ini nih, sigma F-nya adalah mg sin theta dikurang FK. Mg sin theta yang ke bawah, FK-nya yang ke atas, sehingga diperoleh inilah. Kalau kita kembalikan lagi ke hukum Newton 2, di mana F sama dengan M dikali A, atau bisa juga ditulis A sama dengan Fm.
F-nya kita masukkan yang ini tadi. MG sin theta dikurang mu K MG cos theta dibagi dengan M. M-nya bisa kita coret karena ada di semua ruas. Sehingga diperoleh A sama dengan G sin theta dikurang mu K G cos theta. Kemudian kalau G-nya ini sama-sama ada G-nya kita keluarkan. Jadinya A sama dengan G sin theta dikurang mu K cos theta. Lihat. Ini ya tadi ya sama ya. A sama dengan G sin theta dikurang mu K cos theta. Jadi di bagian yang permukaannya kasar ini kita nggak dapat kecepatannya ya. Yang kita dapat hanya percepatan. Sedangkan yang tadi yang ditanya adalah bagaimana kecepatannya, kecepatan akhirnya. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat gambaran kecepatannya. Jadi seperti yang kita ketahui, A itu adalah laju kecepatan terhadap waktu. Jadi dengan kita tahu percepatannya, kita akan punya gambaran bagaimana kecepatannya karena kita tahu laju perubahan kecepatannya seperti apa. Nah, kalau kita tahu percepatannya ini, kita bisa simpulkan atau kita bisa prediksi kecepatannya. Jadi berdasarkan percepatan tersebut kita bisa kalau misalkan nih kita peroleh sin theta dikurang mu K cos theta-nya itu positif. Jadi hasil dari ini nih sin theta dikurang mu K cos theta-nya dapat positif. Kita bisa ketahui bahwa nanti kecepatannya akan bertambah. Jadi karena nilai percepatannya positif, maka kecepatannya akan bertambah. Jadi semakin ke bawah nilai kecepatannya akan semakin besar. Kemudian kalau nilainya negatif, berarti percepatannya akan negatif ya. Kalau percepatannya negatif, berarti kecepatannya berkurang. Kecepatannya berkurang itu dalam artian makin ke bawah kecepatannya akan semakin kecil. Jadi makin lama makin melambat sampai akhirnya berhenti. Lalu bagaimana kalau sin theta dikurang mu K cos theta-nya ini 0? Kalau ini 0 berarti kan percepatannya 0 nih. Kalau percepatannya 0, berarti nilai kecepatannya konstan, tidak akan berubah. Jadi dari posisi awal sampai akhir nilai kecepatan awal. Nilai kecepatannya akan konstan. Jadi kalau misalkan bendanya tadinya sudah bergerak, maka dia akan terus bergerak sampai nabrak, sampai di ujung lintasan. Sedangkan kalau yang bendanya awalnya diam, ya dia tidak akan bergerak alias diam saja karena nilai percepatannya ini 0 gitu. Jadi kalau tadi lantainya atau landasannya kasar atau ada gesekan antara balok sama permukaannya, ada 3 kemungkinan. Ya, mulai dari yang bisa jadi kecepatannya bertambah, berkurang, atau tetap saja atau konstan tergantung dari nilai A-nya. Nah, itu demikian untuk gaya konstan. Kita pelajarinya sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan gaya-gaya lainnya. Terima kasih.